Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai persamaan diferensial biasa. Pada dua video sebelumnya kita sudah mempelajari PDB yang dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel, kemudian metode linear order 1, setelah itu juga dengan persamaan Bernoulli. Hari ini akan dilanjutkan atau pada video kali ini akan dilanjutkan dengan metode persamaan diferensial eksak. Bagaimana penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB ini dengan metode persamaan diferensial eksak? Mari kita simak. Ya. Pada dasarnya persamaan diferensial eksak itu punya bentuk umum PDX ditambah QDY sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial eksak, tapi dia memiliki syarat harus memenuhi ini, do P per do Y sama dengan do Q per do Y. Tuh. Jadi syarat ini harus dipenuhi untuk bisa bisa diselesaikan dengan metode persamaan diferensial eksak. Adapun solusinya, solusi jika sudah memenuhi dua persamaan ini, jadi bentuk umumnya sudah PDX ditambah QDY sama dengan 0, kemudian dia memenuhi syarat bahwa do V per do Y sama dengan do Q per do X, maka kita bisa selesaikan dengan mencari nilai U. Jadi solusinya bisa kita cari dulu dengan mencari nilai U. U itu didapat dari apa sih? U itu bisa didapat dari dua cara ini. Pertama bisa kita cari dengan, jadi kita sudah tahu nilai P-nya ya. Bisa kita cari dengan bahwa U itu adalah integral PDX ditambah CY, atau U itu juga bisa dicari dengan integral QDY ditambah CX. Keduanya ini bisa kita cari, jadi kalian perlu cari salah satu saja, U yang pertama ataupun yang kedua, nanti hasil akhirnya seharusnya sama saja, gitu ya. Itu sebabnya tadi syaratnya harus memenuhi bahwa nilai do V do Y-nya harus sama dengan do Q do X-nya. Kemudian setelah diperoleh nilai U ini, di masing-masing fungsi ini kan ada CY dan CX. CY dan CX ini adalah fungsi yang kalau di CY itu dia merupakan fungsi Y, dan CX itu adalah merupakan fungsi dari X yang kita belum tahu fungsinya apa. Jadi untuk bisa melengkapi persamaan U ini, persamaan U baik yang pertama atau yang kedua ini, misalkan kita ambil salah satu ya, misalkan kita kerjakan yang U sama dengan integral PDX ditambah CY. Maka kita akan harus cari dulu nih fungsi CY-nya. Bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari fungsinya bisa dicari dengan mengetahui bahwa Q itu adalah do U per do Y. Sedangkan P adalah do U per do X. Nah, itu bisa kita pakai nanti untuk mencari nilai CY dan atau CX-nya. Sehingga nanti solusinya menjadi do integral PDX ditambah CY itu sama dengan C, atau integral QDY ditambah CX itu sama dengan C. Jadi solusinya ya dicari salah satu saja ya, tergantung tadi U mana yang kalian kerjakan. Oke, kita ambil contoh deh. Misalkan ini, saya punya contoh. Contoh soalnya adalah ini. Contohnya ada 2xe pangkat 3y ditambah e pangkat x dx ditambah dengan 3x kuadrat e pangkat 3y kurang y kuadrat dy sama dengan 0.
Oke, ini misalkan contohnya ya, sesuai dengan bentuk tadi ya. Bentuk tadi itu pada persamaan diferensial eksak harus diingat bahwa bentuk umumnya harus PDX ditambah QDY, maaf D-nya D kecil, QDY sama dengan 0. Tuh. Berarti di persamaan contoh soal ini, pada contoh soal ini kita bisa ketahui bahwa nilai P-nya adalah yang bagian ini nih. Bagian depan sini, ini pasti adalah nilai P-nya. Kita. Kemudian yang bagian belakangnya yang ini adalah nilai Q-nya. Oke, sudah saya tuliskan juga di bawahnya. Sehingga kita peroleh bahwa P-nya sama dengan 2X E pangkat 3Y ditambah E pangkat X. Sedangkan Q-nya adalah 3X kuadrat E pangkat 3Y dikurangi Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Harus kita lihat dulu. Kita sudah tahu bahwa bentuknya sudah sesuai nih dengan bentuk persamaan diferensial eksak. Sudah memenuhi PDX ditambah QDY sama dengan 0 secara bentuk. Kemudian kita lihat apakah memenuhi syarat untuk persamaan diferensial eksak. Tadi kita lihat syaratnya apa ya? Syaratnya adalah ini ternyata. Syaratnya adalah do P per do Y harus sama dengan do Q per do X. Nah, kita kan sudah punya nilai P, sudah punya nilai Q. Kita cari berarti masing-masing turunannya. Kita cari do P per do Y-nya. Nah, atau kita cari turunan parsialnya ya masing-masing. Cari turunan parsial untuk do P do Y dan juga do Q do X. Tuh. Ingat bahwa ketika kita mencari turunan parsial, berarti yang kita anggap sebagai variabel adalah hanya variabel yang mau kita turunkan. Jadi saat mencari turunan P ini, yang kita anggap sebagai variabel hanya Y-nya, sedangkan ketika cari Q yang hanya kita anggap sebagai variabel hanya X-nya saja ya. Sisanya kita anggap sebagai konstanta atau bilangan konstan. Oke, tadi kita ketahui bahwa P-nya. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa P-nya adalah 2X E pangkat 3Y ditambah E pangkat X, sedangkan Q-nya adalah 3X kuadrat E pangkat 3Y dikurang Y kuadrat. Nah, maka kita sekarang cari turunan parsial masing-masingnya. Do P do Y-nya dulu. Oke, karena do P do Y, maka kita turunkan si persamaan P-nya ini yang P-nya ya, diturunkan terhadap Y, sehingga diperoleh nih, ingat, tadi saya sudah bilang bahwa variabel yang diturunkan parsial terhadap Y, maka yang lainnya dianggap konstanta. Jadi kita hanya turunkan terhadap ini aja, Y ini aja. Sehingga 2X pangkat dikali E pangkat 3Y ketika diturunkan menjadi 3 yang ini, 3-nya 3 dari sini ya, dikali dengan 2X, 2X-nya 2X yang biasa ini, yang di depan ada, dikali dengan E pangkat 3Y. Nah, ini persamanya tetap. Kemudian yang bagian ini nih, E pangkat X kalau diturunkan jadinya apa? 0. Karena dia hanya memiliki variabel X, tidak punya variabel Y. Jadi, sehingga ini dianggap sebagai konstanta nih. Jadi, E pangkat X-nya adalah dianggap sebagai konstanta pada diferensial parsial yang ini ya. Sehingga turunannya kan kalau menjadi 0 gitu. Sehingga yang bagian ini saja hasilnya menjadi 6X dikali E pangkat 3Y. Oke, kita sudah dapat hasil do P do Y-nya. Do P do Y-nya jadi 6X E pangkat 3Y. Sekarang kita cari yang do Q per do X-nya, turunan Q terhadap X-nya. Oke, ini turunan, ini Q-nya.
Q terhadap X. Nah, pada diferensial parsial ini maka variabel Y itu dianggap sebagai variabel Y itu dianggap sebagai konstanta, sehingga variabel Y ini tidak perlu kita atau ketika diturunkan menjadi 0 gitu ya. Ini diturunkan jadi 0. Kemudian yang bagian depan saja nih yang hanya perlu kita turunkan. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 3x E pangkat 3Y. Ini X-nya karena sudah diturunkan. Jadinya yang tadinya pangkat 2, jadi tinggal pangkat 1 ya, atau X saja. Dan dikali 2 bagian depannya. Sehingga diperoleh hasil 6x E pangkat 3Y. Sehingga dokinya per do X adalah 6x E pangkat 3Y. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa ini hasilnya sama ya. Ya, dengan demikian diketahui bahwa do P per do Y-nya akan sama dengan do Q per do X. Berarti syarat diferensial eksaknya terpenuhi. Karena terpenuhi, maka kita bisa kerjakan dengan metode persamaan diferensial eksak. Oke, tadi sudah disampaikan bagaimana cara mencarinya, yaitu mencari nilai U dulu. Tadi U-nya bisa dicari dengan dua cara. Ada U integral P dx ditambah CY atau U sama dengan integral Q dy ditambah Cx. Ini hanya kalian pilih salah satu saja. Boleh dikerjakan yang mana saja. Pada contoh kali ini kita coba menggunakan yang ini ya. Yang U sama dengan P dx ditambah Cy. Jadi kita kerjakan contohnya yang ini. Oke. Hasilnya harusnya sama dengan kalau misalkan kalian mencari dengan U yang bagian belakang ini. U sama dengan integral Q dy tambah Cx. Oke. Untuk contoh ini kita pakai yang integral Pdx tambah Cy. Kita masukkan nilai P-nya tadi seperti sudah diketahui bahwa P-nya adalah 2x E pangkat 3Y ditambah E pangkat X. E dx ditambah CY. Kita integralkan ini. Setelah diintegralkannya ingat terhadap X ya. Sehingga yang Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi tetap kita tuliskan ulang. Kemudian hasil integralkannya berarti sebenarnya sama aja dengan kita mengintegralkan X. Ketika kita dengan 2E pangkat 3X. 2E pangkat 3Y itu adalah konstanta. Jadi 2-nya juga tetap kita tuliskan. E pangkat 3Y-nya juga dituliskan. Integral dari X itu kan berarti ini ya. 1 per 1 tambah 1 dikali dengan X pangkat 1 tambah 1. Kemudian integral dari E pangkat X. Ya tetap integral E pangkat X ya. Ini hasil integralnya tetap tidak berubah sama sekali. Oke, kemudian ditambah CY. Sehingga bagian ini menjadi 2 per 1 tambah 1 ini menjadi 2 per 2 atau sama dengan 1. Sehingga nilai U-nya diperoleh adalah X kuadrat dikali E pangkat 3Y ditambah E pangkat X ditambah CY. Ini adalah nilai U-nya. Nah, tadi untuk melengkapi persamaan ini, maka kita harus cari dulu nilai CY-nya. Oke. Dari penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari nilai CY, kita bisa menggunakan bantuan ini nih. Bantuan bahwa Q itu sama dengan do U per do Y. Ya, U-nya adalah ini nih ya. Ingat bahwa U-nya adalah yang kita dapat di atas ini. U-nya adalah X kuadrat ditambah X kuadrat dikali E pangkat 3Y ditambah E pangkat X ditambah CY. Ini adalah U. Yang kita turunkan terhadap Y. Kalau kita turunkan terhadap Y berarti yang
seperti yang ini, hasilnya akan jadi 0 ya. Sedangkan Q-nya sudah ada di soal tadi ya. Ini sudah kita ketahui bahwa Q-nya adalah 3x kuadrat ditambah E pangkat 3y dikurang y kuadrat. Oke, kita tuliskan ulang saja si Q-nya. Kemudian ini turunan U terhadap Y, U-nya adalah ini. Nah, oke. Kemudian kita turunkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita turunkan nih si U-nya terhadap Y. Ketika diturunkan terhadap Y, berarti sebenarnya yang diturunkan itu hanya bagian ini aja ya. E pangkat 3Y, karena X kuadratnya ini kita anggap sebagai konstanta, jadi X kuadratnya kita tuliskan tetap. Dituliskan ulang ini. Kemudian E pangkat 3Y itu kalau diturunkan ternyata jadi ini. E pangkat 3Y dikali 3. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa EX-nya kalau diturunkan jadi 0. E pangkat X-nya. Kemudian CY-nya, karena dia merupakan fungsi terhadap Y, karena dia fungsi terhadap Y, maka ketika diturunkan parsial terhadap Y, kita anggap sebagai CY aksen. Jadi turunannya, turunan dari CY. Gitu ya. Jadi kita tulisnya CY aksen. Jadi kita peroleh bahwa 3x kuadrat E pangkat 3Y dikurang Y kuadrat sama dengan 3x kuadrat E pangkat 3Y ditambah CY aksen. Nah, ini yang bagian depannya sebenarnya masih Q tadi ya. Belum saya rubah sama sekali. Kemudian saya pindahkan ruasnya yang bagian 3x kuadrat E pangkat 3Y-nya. Saya pindah ruas sehingga jadi ini ada tanda negatifnya. 3x kuadrat E pangkat 3Y dikurang Y kuadrat dikurang 3x kuadrat E pangkat 3Y sama dengan CY. Aksen. Maaf, CY-nya CY aksen. Kemudian ternyata bagian ini nih sama. Sehingga ketika dikurangi hasilnya menjadi 0, maka hasilnya tinggal min Y kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa CY aksennya adalah min Y kuadrat. Jadi kita dapat nih ya CY aksennya. Tapi ingat, yang kita cari itu adalah CY, bukan CY aksen. Sehingga ini belum selesai nih. Bagaimana cara mencari CY-nya? Kita integralkanlah kedua ruasnya. Kita integralkan masing-masingnya integral CY aksen DY sama dengan integral min Y kuadrat DY. Ini diintegralnya terhadap Y ya, karena kita sudah ketahui bahwa CY itu adalah fungsi dari Y. Kalau CX itu fungsi dari X. Sehingga diintegralkannya terhadap X. Tapi karena CY adalah fungsi dari Y, maka kita integralkannya juga terhadap Y. Jadi integral CY aksen DY sama dengan integral min Y kuadrat DY. Oke, hasilnya jadi ini dia. Integral CY aksen DY sama dengan integral min Y kuadrat DY. Begitu ya tadi ya. Integral dari CY aksen itu, karena CY aksen itu adalah turunannya, ketika diintegralkan maka dia kembali lagi jadi CY. Tuh. Karena kita udah tahu dia adalah fungsi dari Y, maka ketika diintegralkan ya udah hasilnya jadi CY. Kemudian min Y kuadrat DY itu berarti kalau kita integralkan ya jadinya begini, saya tulisin aja. Negatif 1/2 tambah 1 Y pangkat 2 tambah 1 atau hasilnya jadi ini. CY sama dengan negatif 1/3 Y pangkat 3. Ya udah dapat Y-nya, CY-nya. Sehingga kita bisa masukkan lagi persamaannya. Tadi persamaan aslinya adalah yang kita dapat U sama dengan X kuadrat E pangkat 3Y ditambah E pangkat X ditambah CY.
Dengan mengetahui nilai C-nya bahwa C-nya adalah negatif 1/3Y pangkat 3, maka kita dapat bahwa nilai U-nya adalah ini. Dengan demikian kita ketahui bahwa solusi umumnya adalah di bagian ini ya, itu sama dengan C. Ya, ini adalah solusi umum untuk X kuadrat, untuk soal yang tadi diperoleh bahwa solusinya adalah X kuadrat E pangkat 3Y ditambah E pangkat X dikurang 1/3Y pangkat 3 sama dengan C. Ya, ini adalah solusi umumnya. Solusi umumnya. Oke. Kira-kira demikian untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode eksak. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan metode persamaan diferensial homogen. Semoga dipahami contohnya. Silahkan coba kerjakan contoh-contoh soal yang lain untuk pengerjaan metode diferensial eksak untuk lebih bisa memahami dan lebih paham gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.